sekarang ini kan yang menarik itu kan di setiap tempat umum itu kan ada CCTV yang bisa merekam setiap detik kejadian di tempat umum. Nah, Ya. kalau untuk CCTV ini seperti apa, Mas? Nah, ya contohnya ya kayak CCTV gitu kan, bahwa jadi saya dulu pernah ada sebuah perkara lah ya nah menangani waktu itu di kantor lama saya dulu, menangani sebuah perkara pembunuhan gitu loh. Nah, jadi ceritanya tuh saya lupa, kurang lebih 8, kalau ada delapan terdakwa itu diputus semuanya bersama-sama, bahkan 2 orang diantaranya hukuman mati. Nah, cuman uniknya pada saat proses banding, 1 orang terpidana ini mengajukan banding dan itu dikabulkan oleh oleh Pengadilan Tinggi di Pengadilan Tinggi Makassar saat itu untuk diperiksa ulang. Nah, pada saat diperiksa ulang, karena dalilnya dia adalah pada saat kejadian dia tidak ada di tempat. Dia tidak ada di Oke. tempat, akan tetapi dia sedang, jadi maaf, sorry, saya balik lagi. Ini TKP berada di Toraja. Nah, pada saat kejadian, yang bersangkutan ini sedang berada di Makassar. Dan itu terbukti, dia dibuktikan dengan CCTV kantornya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, saat itu belum belum undang-undang ITE belum berlaku ya Mas ya. Jadi lalu bagaimana cara memvalidasi atau mengesahkan alat bukti CCTV tersebut? Maka dihadirkanlah saksi, yaitu saksi ahli, yaitu ahli mengenai informasi elektronik. Nah, Ya, oke. pendeknya saksi tersebut menyatakan bahwa CCTV yang diambil dari kantornya itu adalah asli, bukan editan, tidak dipotong. Jadi bisa bisa dipastikan bahwa pada hari kejadian, jam kejadian, si terpidana ini memang tidak ada di tempat. Dan itu akhirnya putusannya bahwa dia bebas. Gitu, Mas. Jadi Oke. bukti CCTV itu yaitu tadi harus dibarengi dengan keterangan ahli yang menegaskan, kan ya, kalau apalagi dengan pihak yang berlawanan gitu kan, misalnya jaksa mengajukan CCTV gitu kan, lalu nanti penasihat hukum bisa membantah bahwa bagaimana kita bisa pastikan bahwa CCTV itu tidak diedit, tidak dipotong, ya kan? Nah, oleh karena itu dihadirkanlah saksi atau ahli digital forensik untuk memastikan bahwa eh, barang bukti berupa rekaman CCTV itu. Jadi rekaman CCTV itu kan barang bukti. Bisa Ya. dipastikan bahwa barang bukti itu adalah sah. Jadi tidak ada rekayasa di dalam barang bukti tersebut. Nah, makanya diperlukanlah kesaksian seorang ahli digital forensik gitu loh Mas, atau ahli IT. Ahli IT ya. Itu Ya, untuk CCTV yang notabene adalah gambar bergerak ya. ya betul, Ya. Bagaimana betul. dengan yang voice saja, suara saja? Apakah juga halnya seperti itu? Harus pembuktian juga. Karena kadang-kadang suara itu kan bisa dikamuflase juga dengan hal-hal yang lain gitu. Ya, ya memang kan sekarang juga udah banyak juga kan aplikasi-aplikasi yang manipulasi. Jadi dari foto mulutnya digerak-gerakin, terus diberikan diberikan suara kayak gitu. Nah, pada dasarnya sama, Mas Edi. Jadi karena kan mau voice mau video bergerak, ya, ya artinya itu tetap bisa dimanipulasi, kecuali mungkin kalau video bergerak itu kan memang fakta ya seperti itu gitu kan, cuman bedanya dia cuma dipotong atau ditambahkan. Ya saya juga kurang paham kalau untuk masalah itu, akan tetapi kembali lagi bahwa basisnya adalah data, itu elektronik adalah data gitu loh. Nah,
Maka itu diperlukanlah sebuah kesaksian atau keterangan dari seorang ahli digital forensik untuk menegaskan bahwa data digital ini adalah otentik atau asli gitu, seperti itu. Jadi pada dasarnya prinsipnya sama saja. Ya, oke. Nah, kalau kita mengambil contoh nih ya, yang lagi apa tren sekarang ini, seperti kasus yang menimpa seorang artis yang berinisial G. Nah, itu kan tersebar ini gambar dia dengan lawan mainnya di sebuah Ya, video. Itu kan menjadi polemik nih, apakah itu gambarnya asli atau tidak asli? Nah, bagaimana Mas Enggar melihatnya? kalau menurut saya, jadi gini, kalau untuk artis tersebut, artis G itu, nah, yang menjadi permasalahan bukan pada videonya, gitu loh. Jadi Ya, mungkin jadi gini, kalau kita melihat videonya itu adalah itu terkenanya bukan ITE, malah ya bisa dibilang pornografi lah atau asusila. Tapi yang dipermasalahkan kan adalah video itu tersebar di dalam undang-undang ITE itu yang ditersangkakan adalah pelaku penyebarannya itu loh Mas, gitu loh. Nah, jadi nah yang jadi masalah ini kan si G ini jadi merasa bahwa itu bukan video saya gitu loh. Jadi dia mendalilkan bahwa itu bukan dia. Nah, oleh karena itu ya dia harus membuktikan bahwa itu bukan dia. Nah, ya itu tadi, Mbak. Makanya kan diperlukan keterangan ahli atau kesaksian dari seorang ahli yang menyatakan bahwa itu bukan dia. Ya kan, saksi itu ada berbagai macam, Mas. Mungkin kalau video kan mengenai ahli mengenai rekonstruksi wajah segala macam seperti itu gitu loh. Lalu sementara ahli sendiri juga ahli digital forensik ini bisa bisa menjelaskan, oh itu bukan dia. Misalnya itu hidungnya editan kan bisa aja gitu kan. Hidungnya diedit, pipinya diedit. Nah, itu menjelaskan seperti itu. Nah, sementara ahli rekonstruksi wajah sendiri bilang bahwa ya antara wajah si G ini dengan yang di video ternyata beda, seperti itu Mas sebetulnya. Namun kalau kita bicara bukti kan seperti itu. Tapi kalau kita bicara kepercayaan masyarakat ya kita udah nggak bisa mempengaruhi lagi itu.